Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Manar, Al-Manar tentunya kita akan kembali di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu di sore hari ini dengan tema kita perbanyak amal jariah tentunya bersama dengan narasumber kita ada Bapak Al-Ustadz Fats. Nah kita silakan kembali, sepertinya sudah tidak sabar untuk bertanya, kami silakan kita buka kembali untuk sesi pertanyaan. Siapa dulu? Silakan. Boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Kris Murni dari belakang pondok dari Masjid Al-Manar. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukum dan akibatnya bagi orang yang punya harta banyak, uangnya banyak, tapi tidak mau berzakat dan tidak mau naik haji. Katanya takut duitnya kurang. Tolong Bapak Ustadz terangkan dan jelaskan. Sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau takut duitnya kurang berarti belum banyak duitnya Bu ya. Baik, boleh silakan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau lihat kejadian bukan hanya kita di zaman sekarang, zaman dulu saja kita sudah bahkan sahabat Rasulullah SAW yang diberikan, ingat kita kan diberikan modal oleh baginda Rasulullah sampai dia sukses menjadi bos kambing kalau nggak salah ya, kita itu luar biasa. Tapi setelah itu beliau dengan lantangnya dia mengucapkan bahwa ini kerja keras saya. Buat apa saya berzakat, buat apa saya bersedekah gitu kan. Yang kedua korun luar biasa ya kan, kisahnya bahwa 70 atau ada 700 ada 70 orang yang tidak bisa membawa kuncinya saking kayanya sekarang, tapi tidak mau, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai orang yang tidak mau untuk berzakat, sebetulnya seperti tadi tidak aneh Bu ya, bahwa manusia itu kan tadi terbagi ada dua. Yang pertama memang ketika dia mendapat hasil, dia akan segera ingat kepada Allah bahwa semua yang diberikan oleh Allah merupakan amanah. Dia cinta dengan Allah, dia cinta dengan baginda Rasulullah, tahu aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dia berani berkorban, mensedekahkan sebagian hartanya. Tapi ada juga yang memang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang memang pelit ya, pelit mereka. Seseorang yang memang sulit untuk mengeluarkan hartanya dan meyakinkan bahwa hartanya akan berkurang. Pada jelas sekali di dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan melipat gandakan. Salah satu fungsi jariah, fungsi amal jariah adalah memberkahi kehidupannya. Allah lipatkan segala sesuatu yang menjadi diniatkan untuk amal jariahnya. Nah, bagaimana dengan orang tersebut? Jelas itu sudah menjadi musuhnya Allah, sudah menjadi musuhnya baginda Rasulullah. Musuh di sini adalah orang yang memang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu wa anfiqu mimma razaqnahum. Engkau berinfaklah, mengeluarkanlah hartamu untuk dijadikan sedekah, dijadikan apa yang menjadi niat kamu untuk membantu orang lain. Nah, proses pemberian itu sebetulnya seperti yang tadi kita berulang-ulang adalah hati yang lembut itu, hati yang merasa tidak tega, hati yang memang ada sifat berbagi, bukan hanya dia yang menikmati hasil tetapi bisa dinikmati oleh orang lain. Insya Allah seperti itu. Baik, cukup Ibu? Cukup ya, boleh silakan, ada lagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Ayo Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zakat. Ya. Kalau seandainya zakat kita itu kita berikan ke keluarga kita, yang terdekat yang tidak mampu, sebagian kita belikan untuk sesuatu mukena. Kita serahkan dengan orang-orang tetangga yang membutuhkan. Apa itu sah Pak Ustadz?
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Betul Bu. Jadi sesuatu yang ketika kita niat, kita lihat dulu kerabat kita dulu. Karena Rasulullah SAW mengajarkan indahnya memberikan itu kepada yang terdekat dulu, keluarga kita dulu. Apakah keluarga itu sudah kita terjamin, apakah memang bahasanya sudah mampu atau tidak mampu. Ya, jadi ketika memang kita memberikan sedekah Ibu ya, tapi kalau zakat memang sudah dikhususkan golongan-golongan yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau keluarga kita memang masuk ke dalam golongan tadi yang memang berhak menerima zakat, insya Allah syah. Yang kedua, ketika kita sodakoh atau berupa mukena diberikan kepada orang-orang, insya Allah butuh selama mukena dia terpakai, selama itu walaupun memang hancur, insya Allah sampai jariahnya, insya Allah. Karena amal jariah itu bisa mensukseskan, memberkahi kita di dunia ilal akhirah, sampai akhirat. Jadi itulah efek dari sebuah keindahan berzakat atau bersedekah, insya Allah. Cukup? Boleh, silakan. Yang mana, Ibu? Iya. Ya. Boleh, Ibu, silakan. Iya, silakan. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ini di luar tema Pak Ustadz. Baik, nggak apa-apa Ibu, Bisa. silakan. Ini saya sudah pernah dengar ini tentang ada salat awabin yang dilakukan sesudah salat maghrib sebanyak 6 rakaat. Nah, bagaimana salat awabin itu hukumnya Pak Ustadz? Betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, Pak wabarakatuh. Ustadz. Memang itu ada terbagi ya Mas Fahmi. Memang ada yang mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan. Tapi kita kembali Bu. Awabin itu adalah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hakikat awabin memang ada beberapa kaidah, beberapa sahabat yang melakukan sholat itu. Biasanya memang itu soal firqah ya, soal perbedaan Bu. Maaf, kadang-kadang kita tidak mesti harus terlalu jauh menunjuk A, menunjuk B. Nah, kembali kepada diri kita sendiri. Sebetulnya pelaksanaan ibadah apapun itu adalah diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya fungsinya itu. Ketika tuntunan-tuntunan yang diberikan, Ibu bisa mempelajari dari beberapa buku-buku yang sifatnya yang memang bersanad kepada baginda Rasulullah, buku-buku yang memang sudah diberikan oleh atau kepada para ustadz gitu ya, tentang masalah sunnah-sunnah. Kalau awi memang hukumnya ada yang mensunahkan. Nah, bagaimana kita selaku menerimanya, dilaksanakan dengan baik ataupun tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, tetapi yang paling penting adalah bukan permasalahan sunnah itu mendapat pahala, tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Tetapi inilah kehebatannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang melakukan ibadah sholat sunnah itu melihat dari sunnah ini gitu kan, sunnah ini. Padahal kita tidak tahu di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa. Karena kita mengikuti jejaknya baginda Rasulullah. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ada insya Allah Bu, hukum semua tadi adalah ada yang mensunahkan, ya Bu ya, ada yang mensunahkan. Nah, bagaimana kita tidak melakukan ya seperti tadi kan, ada juga yang tidak menghukumi ya tiba seperti itu. Nah, yang paling penting gini Bu, bahwa ibadah sunnah ini kembali ke diri kita. Bagaimana kecintaan kepada baginda Rasulullah. Cukup simpel pertanyaan kita. Rasulullah menyuruh kita, salah satunya ada sholat duha. Rasulullah sangat luar biasa, dengan 2 rakaat saja sudah cukup. Anggap saja hari itu kita membayangkan bahwa Rasulullah dalam keadaan masih hidup. Walaupun memang hakikat Rasulullah tidak akan pernah mati, Rasulullah hidup. Hanya kita tidak bisa melihat baginda Rasulullah. Tapi seandainya Rasulullah hidup dengan wujudnya, dengan zatnya seperti kita, datang ke rumah kita, kita tidak sholat duha. Assalamualaikum Ibu, bagaimana hari ini Ibu sudah sholat duha? Kita menjelang waktu sudah hampir mau menjelang zuhur, ditanya oleh baginda Rasulullah, apa yang kita jawab? Malu kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu saja. Oleh karena itu soal ubudiyah, soal ibadah, kembali ke dalam hati niat kita Bu, kembali ke niat kita. Terpaut itu perbedaan seperti halnya tarawih, ada yang 21, ada yang 9, ada sekian. Itu farqoh, sesuatu yang memang perbedaan menjadikan keindahan. Yang penting niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Masya Allah. Ada lagi mau bertanya, silakan. Yang mana dulu? Satu, boleh. Belakang, boleh. Silakan. Yang berebut, ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ke mertua kita yang sudah tiada, dan bagaimana juga terhadap ibu tiri. Jadi kadang-kala kan kita merasa ibu kandung, ibu tiri, bagaimana gitu. Iya. Cara kita beramal. Beramal. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu yang dimuliakan Allah, masalah kita cara. Kita seperti tadi Bu, yang tahu diri kita sendiri. Bagaimana tahu cara kita menghormati orang tua, sebetulnya Allah sudah berikan kepada kita sesuatu daya kekuatan, bahkan dengan pengetahuan, insya Allah Ibu pasti tahu bagaimana cara menghormati orang tua. Terlepas itu orang tua, angkat orang tua. Tapi yang Allah bilang di dalam Al-Quran adalah orang tua yang lebih tua dari kita. Itu wajib kita hormati dengan cara semampu kita ya Bu ya. Dengan cara semampu kita. Jadi jangan diada-ada, jangan pula kita mengusahakan sesuatu yang akhirnya kesel. Nah, karena di dalam Al-Quran itu indal kibar. Kalau indal kibar, inda di situ adalah suatu kata di mana kita mempunyai tanggung jawab yang luar biasa besar kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita itu memang dalam keadaan sudah sangat tidak mampu. Nah, bagaimana kita cara berbaik dan cara berbaiknya kepada ini, ya itu tadi kita tidak membedakan. Karena gini Bu, kita ini adalah akan bahkan sudah menjadi seorang ibu. Itu yang pertama. Karena amaliah kita itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala efeknya kepada anak kita. Ketika kita menghormati orang tua kita, insya Allah anak kita akan menghormati seperti apa yang kita lakukan. Keikhlasan kita tidak membedakan antara orang tua itu angkat, orang tua itu. Karena begini Bu, yang memberikan semuanya kehidupan kita Allah. Allah menghadirkan orang tua angkat. Allah menghadir kita, orang tua kita yang memang melahirkan kita. Sebetulnya bukan masalah itu. Bagaimana kita bisa menghormati diri kita di hadapan Allah, patuh kepada Allah dengan cara itu tadi. Tidak membedakan, insya Allah. Berusahalah untuk kita mengamaliah kita untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlaskan semuanya untuk Allah, karena ini dari Allah dan semuanya untuk Allah. Agar apa? Jariah Bu. Jariahnya apa? Insya Allah anak kita, cucu kita, semuanya akan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak membedakan atau agak kesal, karena anak kita nanti akan mengurus kita dengan kesal. Kesal juga, insya Allah. Oke, berhubung waktu kita batasi untuk bertanyanya. Mungkin terakhir ada sedikit kesimpulan kita sore hari ini tentang banyak amal jariah. Singkat saja Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dimuliakan oleh Allah dengan amalnya. Manusia akan dipandang oleh Allah dan baginda Rasulullah karena apa yang dilakukan, segala sesuatunya karena Allah dan memang sesuai dengan aturan Allah. Allah akan memandang kita, memberkahi rezeki kita sesuai dengan apa yang diniatkan hati. Karena Allah sangat persis tahu apa yang ada di dalam hati kita. Berusahalah untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, menjadikan diri kita berkah di hadapan Allah, jadikan diri kita disukai dan disayangi oleh Allah, harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita ini bisa bermanfaat untuk kita. Yang terpenting ada semoga Allah dekatkan hati kita, rasa takut kita kepada Allah semakin tinggi. Tapi seperti tadi, amaliyah yang bukan hanya yang baik saja, tapi hati-hati dengan amaliyah yang menurut kita kecil, tapi akan menjadi amaliyah yang jariah juga. Kita di alam kubur juga akan merasakan sesuatu yang kita lakukan buruk ketika kita di dunia. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaallah. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim tentunya. Itu dia untuk tausiah kita dan juga pertemuan kita di Mutu Kalbu TVRI Bengkulu sore hari ini. Semoga bermanfaat tentunya dan semoga kita bisa menjadi orang yang bisa beramal jariah tentunya nantinya dan juga bisa juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Saya Karim pamit dan juga kru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.